Kami menyapa saudara semua, selamat malam, Shalom Aleichem. Puji Tuhan, saya merasakan bahwa beberapa kita yang setia mengikuti PA ini tetap bersemangat. Saya merasakan dalam roh, kita semua mengikuti pemberitaan firman Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa melihat kontras yang begitu nyata antara pribadi Allah dengan umat Israel, dan juga merupakan gambaran umat Tuhan pada masa kini, yaitu kita, di mana Allah itu begitu mengasihi, Allah itu begitu setia, Allah itu begitu panjang sabar. Dan kita melihat umat Israel yang merupakan gambaran dari kehidupan kita sebagai umat yang selalu memberontak, selalu membelot, selalu main mata dengan yang lain. Kita telah belajar pada pertemuan terakhir bahwa restorasi yang Allah janjikan itu menyelaraskan ciptaan dengan Sang Pencipta. Menyelaraskan antara ciptaan, yaitu kita, dengan Sang Pencipta. Allah tidak berubah, Allah kekal dalam kasih-Nya, dalam kebenarannya, dalam kesuciannya. Tetapi kitalah yang berubah-ubah. Allah itu sempurna, tapi kita belum sempurna. Maka kitalah yang harus menyelaraskan diri dengan Allah Sang Pencipta. Melalui firman Tuhan yang kita pelajari, itu yang kita harapkan bahwa hidup ini semakin hari semakin diperbaiki, semakin hari semakin dipulihkan oleh Tuhan. Dan malam ini kita melanjutkan pada pasal berikutnya dari kitab Hosea. Sekarang kita sudah masuk di pasal yang ketiga. Hanya ada 5 ayat. Saya berikan judul Israel Received. Israel diterima kembali. Ya, Hosea pasal 3 1 sampai 5 kita akan bacakan secara responsoria. Saya bacakan lebih dahulu, Bapak Ibu Saudara bacakan ayat berikutnya. Yang sudah ketemu katakan amin. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang memiliki kekasih dan suka berzina, seperti Tuhan juga mencintai orang Israel, sekalipun mereka berpaling kepada ilah-ilah lain dan menyukai kue kismis sajian. Lalu aku memberi dia bagiku dengan bayaran 15 shikal perak dan 1,5 omer gilai. Kemudian aku berkata kepadanya, engkau harus tinggal lama padaku. Engkau tidak boleh melacur atau memiliki menjadi milik seorang laki-laki. Aku pun tidak akan menghampirimu. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada mimpi, tiada korban, tiada tubuh perkara, dan tiada efod dan terakhir. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan mencari Tuhan Allah mereka serta Daud raja mereka. Dengan gentar mereka akan datang kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari terakhir. Ini yang akan kita coba dalami pada malam hari ini. Ya, kita kembali melihat di sini bagaimana Tuhan meminta kepada Nabi Hosea supaya Hosea pergi lagi. Ada beberapa hal yang kita akan camkan atau pelajari dalam ayat ini. Pertama, kalau kita bandingkan dengan pasal awal, ya, itu dalam pasal 1 ayat yang kedua, itu
dikatakan oleh Tuhan, pergilah, kawinilah perempuan itu, perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal. Dan di sini dikatakan pergilah lagi. Pergilah lagi. Pasal 1 ayat 2 pergilah, tetapi pasal 3 ayat 1 pergilah lagi. Ini merupakan suatu tindakan yang sudah pernah dilakukan. Kita tahu bersama, kita sudah belajar bahwa Gomer sudah pernah dinikahi oleh Hosea. Hosea sudah pernah mengawini Gomer. Ya. Dikatakan pada ayat-ayat awal itu, ini merupakan firman Tuhan yang pertama kepada Hosea, suatu firman Tuhan yang begitu ganjil dalam pendengaran kita, bagaimana seorang nabi disuruh untuk menikahi seorang pelacur atau orang sundal. Ya. Dan itu dilakukan oleh Hosea. Nah, di sini Tuhan kembali memerintahkan, pergilah lagi. Pergilah lagi. Tuhan kembali memerintahkan supaya dia mengulangi tindakan itu. Engkau sudah pernah pergi, sekarang saya perintahkan engkau, Nabi Hosea, pergilah lagi. Engkau sudah pernah melakukannya, sekarang lakukanlah lagi. Ya. Firman Tuhan tidak cukup hanya sekali untuk kita lakukan. Firman Tuhan harus kita lakukan secara konsisten. Ketika Tuhan menyuruh, kita harus tetap sungguh-sungguh mengikuti firman. Dan di sini pun tindakan berulang merupakan tindakan yang dilakukan oleh Hosea. Kita belajar dari Hosea. Dan di sini dikatakan, cintailah perempuan yang suka bersundal. Kita sudah belajar bahwa memang latar belakang Gomer adalah perempuan sundal. Dia seorang pelacur. Ya. Hosea menikahi Gomer itu sesuatu hal yang luar biasa. Ya, sesuatu penghormatan yang luar biasa. Hosea mengangkat martabat Gomer, pelacur itu. Ya. Tetapi mencintai Gomer lagi setelah ia bersundal dan berzina lagi, itu hal lain. Mengawini seorang pelacur itu sesuatu yang luar biasa yang kita sudah pelajari. Bagaimana Hosea mengawini atau menikahi Gomer. Bukan tidak banyak wanita-wanita yang baik atau gadis-gadis yang baik di Israel. Tetapi firman Tuhan memerintahkan supaya Hosea menikahi wanita yang sangat spesifik, yaitu pelacur atau orang sundal. Itu sesuatu yang di luar nalar kita, yang tidak pernah dipikirkan oleh Hosea mungkin, tetapi itu pun dilakukannya, itu satu hal. Tetapi ternyata Gomer ini tidak berhenti di sana. Gomer kembali melakukan pekerjaan itu. Ini sesuatu yang luar biasa, ini sesuatu yang berbeda, Bapak Ibu Saudara. Hosea kembali diperintahkan oleh Tuhan supaya dia mencintai, tadi menikahi atau mengawini, ini mencintai. Bagaimana mungkin seorang suami masih bisa mencintai seorang istri yang dikatakan suka bersundal, suka berzina? Jangankan suka, satu kali saja seorang perempuan atau istri atau wanita itu melakukan, katakanlah perselingkuhan atau zina, suami sudah tidak mudah untuk menerima. Tetapi ini dikatakan perempuan ini suka. Berarti sebuah habit, sebuah kebiasaan, sebuah tindakan yang berulang kali dilakukan dengan sadar, bukan hilaf. Dengan sadar, dengan sukacita, dengan riang, dengan senang. Saya nggak bisa pikirkan, saudara ya. Bagaimana Hosea bisa melakukan firman ini?
Di sini Hosea diperintahkan, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Ini sudah dalam posisi istrinya. Ya. Gomer sudah menjadi istri dari hamba Tuhan ini, tetapi ternyata Gomer tetap kembali kepada habitatnya itu. Ya. Setelah dia menjadi istri Hosea, tetap dia kembali kepada persundalan atau perzinahan itu. Wah, ini luar biasa, Bapak Ibu. Dan Hosea juga melakukan ini. Hosea telah mengangkat harga diri dari Gomer, perempuan sundal. Hosea telah mengangkat martabat Gomer, perempuan sundal. Betapa tidak, ya. Hosea adalah hamba Tuhan, Hosea adalah orang yang baik, Hosea adalah orang yang menjaga kesuciannya, menjaga kehormatannya. Dia harus menikah dengan seorang perempuan sundal. Itu merupakan cara mengangkat harkat dari wanita ini. Ya. Seburuk apapun latar belakang seorang wanita, jika dia sudah dikawini atau dinikahi, maka dia akan mendapatkan kehormatan dari suaminya. Seburuk apapun latar belakang istri saya misalkan, maka ketika saya menikahi dia, maka semua kehormatan saya akan menjadi miliknya. Ya. Seburuk apapun seorang wanita ketika dia sudah nikahi oleh seorang pangeran, maka sekarang dia istri pangeran. Ya, orang akan hormat sama dia. Ya. Nyonya pangeran, nyonya hamba Tuhan. Ya, nyonya nabi. Tetapi nyonyanya nabi ini tetap seperti itu. Nah ini Bapak Ibu, saya pikirkan ini. Wah, bagaimana mungkin seorang istri hamba Tuhan tetap melakukan kegiatan itu, tetap berzina, tetap bersundal dengan laki-laki yang lain. Ya. Dan dikatakan, itulah gambaran cinta Tuhan. Ya. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Seperti itulah Tuhan mencintai orang Israel. Jadi cinta ilahi itu bukan perasaan. Cinta yang sejati bukan hanya sekedar perasaan. Mengapa orang banyak meninggalkan pernikahannya atau katakanlah cerai? Karena hanya sebatas perasaan. Suatu saat kita akan kehilangan perasaan. Tetapi cinta yang sejati adalah sebuah pilihan. Cinta adalah sebuah keputusan. Cinta adalah sebuah tindakan. Cinta adalah sebuah komitmen. Cinta adalah sebuah pengorbanan, Bapak Ibu. Bukan hanya feeling-feeling apa yang kita rasakan, karena perasaan ini suka fluktuatif, ya, suka berbeda. Kalau cuaca panas kita merasa panas, kalau AC terlalu dingin kita merasa dingin. Ya, tidak pernah berhenti, selalu berkecamuk terus. Itu perasaan. Tetapi ketika itu sebuah komitmen atau keputusan, itu kita teguh di dalamnya. Tuhan teguh, Hosea teguh. Bukan karena melihat perempuan ini lagi. Ini harus kita pahami, Bapak Ibu. Karena ini juga berlaku dalam perjalanan kehidupan kita suami istri. Ya, juga yang muda-muda yang belum masuk pada pernikahan. Jangan pikir ya pernikahan itu atau hubungan suami istri itu hanya soal rasa. Ya, itu cinta monyet namanya ya. Ada yang dibilang cinta monyet dulu ya. Itu perasaan-perasaan sesaat. Ya, tetapi ketika saudara nanti semakin dewasa, saudara akan mengerti bahwa cinta yang sejati itu adalah sebuah pengorbanan. Cinta yang sejati adalah sebuah komitmen. Ya, seperti itu cinta Tuhan. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Ya. Seperti Tuhan mencintai orang Israel. Ternyata kebaikan Allah tidak juga menghentikan kejahatan manusia. Tuhan mengasihi Israel. Tuhan berbaik hati kepada mereka dan senantiasa menunjukkan kebaikan kepada mereka.
Israel sangat mengetahui itu. Israel mengalami itu semua. Pemeliharaan Tuhan, pertolongan Tuhan, tuntunan Tuhan, bimbingan Tuhan secara nyata yang dialami oleh nenek moyang mereka, yang mereka alami juga. Mereka tidak bisa menyangkal itu. Mereka tidak bisa tidak mengakui itu. Bahwa Allah itu adalah sahabat bagi mereka. Allah itu setia bagi mereka. Tetapi ternyata tidak selalu kesetiaan Allah itu dibalas dengan kesetiaan. Kesetiaan Allah itu tidak selalu dibalas oleh manusia dengan kesetiaan juga. Kasih Allah itu tidak selalu dibalas dengan kasih juga. Bahkan seringkali kasih Tuhan, kebaikan Tuhan itu dipermainkan oleh manusia. Ya, kemurahan Tuhan dipermainkan oleh manusia. Kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan, panjang sabar Tuhan dipermainkan oleh manusia. Sehingga menganggap semua sifat yang baik itu, sifat yang mulia itu sebagai sesuatu yang murahan. Itu yang terjadi, itu yang kita lihat saudara-saudara. Ya, ketika manusia cukup baik, ya, ibu cukup baik kepada anaknya, seringkali anak itu mempermainkan kebaikan ibu. Ya, ketika seorang ibu mengasihi anak, anak itu malah kurang ajar, ya, mempermainkan kasih ibu, menipu ibunya, membohongi ibunya tanpa berpikir panjang. Itu manusia, itu sifat jahatnya manusia. Ya, seringkali kesetiaan dan kebaikan itu tidak dibalas dengan hal yang setimpal. Peribahasa katakan, air susu dibalas dengan air tuba. Ya. Madu dibalas dengan racun. Ya. Itu yang dilakukan oleh bangsa Israel. Tetapi kita melihat cinta Tuhan itu tetap. Amin. Ya. Seperti Tuhan mencintai Israel. Ya. Cinta walaupun sekalipun mereka berpaling kepada Allah lain. Waduh, ini luar biasa. Saudara coba renungkan ini. Ya. Sekalipun. Ini yang disebut cinta tanpa syarat itu, ya. Ya. Cinta Tuhan adalah cinta tanpa syarat. God's love is unconditional love. Iya. Cinta Allah adalah cinta tanpa syarat. Apa itu cinta tanpa syarat? Cinta tanpa syarat adalah cinta meskipun. Ini perhatikan ya, saya coba uraikan sedikit ini. Cinta tanpa syarat adalah cinta yang meskipun, walaupun. Semua cinta yang ada dalam dunia ini, cinta manusia itu bersyarat. Biasanya bersyarat. Mengapa engkau cinta? Ya karena dia cantik. Mengapa engkau cinta? Karena dia baik. Mengapa engkau cinta? Karena banyak duit. Mengapa engkau cinta? Karena ini. Mengapa engkau cinta? Selama dia begini. Selama dia begini saya cinta. Selama dia begini saya cinta. Itu semua syarat-syarat. Ya. Mengapa engkau cinta? Karena saya masih merasakan. Karena ya selama, jika, itu semua syarat-syarat. Apabila, itu ya manusia ya, saya akan mencintaimu apabila engkau begini begono. Saya mencintaimu selama engkau begini begono. Aku akan mencintaimu. Itu semua cinta manusia. Ya, tetapi cinta Allah itu adalah cinta tanpa syarat. Cinta Tuhan itu adalah cinta sekalipun. Meskipun manusia jauh, jatuh, Allah tetap cinta. Amin. Ini cinta Allah. Ya. Seperti Tuhan mencintai orang Israel, seperti Tuhan mencintai umatnya, sekalipun. Ini bertolak belakang Bapak Ibu ya. Mereka berpaling kepada Allah lain dan menyukai kue kismis. Ya. Apa itu kue kismis? Apa hubungannya dengan cinta? Ternyata ketika saya belajar atau mempelajari, mempersiapkan ini buat kita semua, ya, ada yang menafsirkan bahwa kue kismis ini adalah bagian dari acara-acara ritual. Ya. Bagian dari acara-acara ritual semacam sesajen yang dipersembahkan pada upacara-upacara penyembahan berhala. Ya. Ini seperti makanan-makanan yang
mengandung zat untuk meningkatkan gairah seksual. Makanya Bapak Ibu, hampir setiap penyembahan berhala itu dekat dengan kegiatan-kegiatan seksual. Ya, semua hal-hal yang menyimpang, penyembahan-penyembahan yang menyimpang, yang tidak kepada Allah yang sejati, penyembahan kepada ilah-ilah lain, penyembahan kepada berhala. Kalau saudara belajar, itu biasanya ada kegiatan-kegiatan seks di dalamnya. Jadi, kue kismis ini semacam makanan herbal ya, untuk menguatkan gairah seksual, untuk meningkatkan gairah seksual. Ya. Mereka memakan itu. Ya. Mereka makan semua itu dengan bersenang-senang, berpesta. Bersama dengan penyembah-penyembah berhala, di kuil-kuil berhala. Ya. Ada juga yang mengartikan bahwa kue kismis ini dalam King James Version, ya, terjemahan King James, itu guci-guci anggur. Mereka turut bergabung dengan para penyembah berhala, sebab mereka bisa bersenang-senang dan minum-minum, supaya mereka mabuk, ya, mabuk kasmaran, ya. Ada beberapa minuman memang yang memabukkan, yang membuat gairah nafsu seks itu, ya, semakin menggelora, ya, bagi laki-laki, bagi perempuan. Ya, itu yang dilakukan oleh Gomer ini. Dia suka hal-hal seperti itu. Bersenang-senang dengan laki-laki lain. Mereka menyukai Allah-Allah lain demi anggur baik yang berlimpah. Ya. Mereka kadang dijamu di kuil-kuil berhala. Saya katakan tadi, penyembahan berhala dan percabulan biasanya berjalan beriringan. Ya. Itu mengapa kita melihat di sini begitu kontras. Bangsa Israel berada dalam kondisi semacam itu, tetapi dikatakan Tuhan tetap mencintai. Tuhan tetap mencintai, dan Hosea diminta untuk tetap mencintai Gomer yang suka bersundal, yang suka berzina. Aduh, ini cinta di luar nalar. Ya. Kalau pakai pikiran, apa sih susahnya meninggalkan Gomer? Ya. Kalau pakai pikiran kita, apa susahnya menggantikan umat saja? Gak usahlah umat Israel lagi. Ya, Tuhan cari umat yang lain. Ya. Karena Israel sudah begitu jauh, sudah tidak layak dicintai. Ya. Tapi ini perintah Tuhan kepada Hosea, Bapak Ibu, supaya ia kembali mencintai Gomer. Pergilah lagi, ulangi lagi. Aduh, mencintai setelah wanita itu bersundal lagi, berzina lagi. Cintai lagi. Putuskan untuk mencintai lagi. Kalau kita pikir-pikirkan bisa gila. Bagaimana mungkin saya mencintai Tuhan? Saya sudah menebus dia, sudah mengangkat dia dari keterpurukannya. Sekarang dia berulang lagi Tuhan. Tetapi kembali di sini, Hosea pun tidak menjawab apa-apa. Iya, kita sudah belajar absolute obedience, ketaatan mutlak yang ditunjukkan oleh Hosea ini. Ya. Dan di sini pun Hosea melakukannya. Ini perintah Tuhan kepada Hosea mencintai Gomer adalah perintah untuk mendemonstrasikan cinta Allah kepada umatnya. Saya katakan tadi, semua cinta manusia itu bersyarat. Saya cinta jika begini, saya cinta selama begini, saya cinta kalau begini, kalau, jika, selama, apabila, semua ada syaratnya. Tetapi dalam posisi begini pun, ya Allah tetap cinta. Cinta tanpa syarat adalah cinta meskipun. Bukan karena, bukan jika, meskipun.
Allah katakan, aku mencintaimu meskipun engkau jatuh. Aku mencintaimu meskipun engkau selingkuh. Aku mencintaimu meskipun engkau menduakan aku. Itu cintanya Tuhan. Amin, Bapak Ibu. Kita belajar dalam exploring worship ini supaya kita semakin mengenal siapa Tuhan kita. Supaya kita semakin mengenal siapa diri kita yang bolak-balik menduakan Tuhan. Jangan kita berpikir, itu Israel. Ini kita, ini gambaran dari kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Iya, itu kan Israel jauh di sana. Tidak, ini gambaran dari kehidupan kita. Saya menyampaikan satu bagian lagi di sini, Saudara, untuk menekankan bagi kita. Kita harus ingat, ya, ada banyak kisah-kisah perselingkuhan di bumi atau di dunia ini. Tetapi hampir semua itu tersembunyi. Artinya, kalau seorang suami selingkuh dari istrinya, suami itu biasanya menyembunyikan semua itu. Ya, paling istri itu mengetahui dari temannya, mengetahui dengan cara-cara yang dia pun harus berusaha untuk mencari tahu apa yang dilakukan oleh suaminya. Perselingkuhan atau perzinahan yang dilakukan oleh suaminya. Tetapi biasanya dalam dunia yang saya lihat, ya, dalam dunia ini yang saya perhatikan, dilakukan sembunyi-sembunyi. Artinya pihak yang lain tidak tahu. Ketika istri selingkuh, suami tidak tahu. Ketika suami selingkuh, istri tidak tahu. Dan diusahakan itu semua tersembunyi. Sebaik mungkin, serapat mungkin, secanggih mungkin disembunyikan itu semua. Tetapi yang mau saya sampaikan di sini, Bapak Ibu, Tuhan melihat semua perzinahan yang dikerjakan oleh Israel. Tuhan melihat dengan mata kepala sendiri. Tuhan melihat Israel berpesta pora dengan berhala-berhala di kuil-kuil Baal itu. Tuhan melihat. Ini berbeda, ya. Memang berzina, tetapi kita tidak melihat. Saya tidak tahu. Ya, mungkin istri tidak tahu. Tetapi bagaimana ketika itu di depan mata sendiri terjadi? Tuhan melihat sendiri apa yang dilakukan oleh umat itu. Tuhan melihat sendiri apa yang kita lakukan. Coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana mungkin apa yang akan kita lakukan ketika kita melihat sendiri pasangan kita di depan mata kita melakukan semua percabulan perzinahan di depan mata kita. Apakah mungkin hati kita kuat? Bisa kuat enggak? Mendengarkan kabar saja, istri saya misalkan selingkuh, mendengarkan kabar saya enggak kuat lagi, apalagi di depan mata saya. Berulang-ulang. Siapa yang kuat? Siapa yang kuat? Ya. Tuhan melihat. Kita pura-pura tidak tahu, ya. Tapi Tuhan melihat perilaku kita. Tuhan melihat kita bolak-balik menduakan Tuhan. Tuhan melihat bagaimana kita berjalan dengan orang yang lain, dengan berhala yang lain. Tuhan melihat bagaimana kita menduakan Tuhan. Melihat dengan langsung. Sekali lagi, kita hanya mendengarkan saja, aduh sudah tidak kuat lagi. Apalagi melihat, misalkan melihat, saya jujur, saya nggak akan sanggup, Bapak Ibu. Saya akan bawa panah mungkin untuk tebas laki-laki itu. Coba bayangkan Bapak Ibu. Hosea disuruh lagi, pergilah lagi. Yang suka bolak-balik, keluar rumah, bolak-balik, pergi lagi ke laki-laki lain, bolak-balik. Cintai lagi. Wah. Bolak-balik. Dan dia suka, bukan sebuah kehilafan. Perzinahan Gomer bukan sebuah kehilafan, dia suka. Dia memang demikian. Itulah dia memang sebenarnya.
bukan kehilafan, saudara. Dia dikatakan suka, ya dia suka itu. Dia suka berselingkuh, itu mainannya. Saya nggak bisa bayangkan, saudara, betapa pahitnya hati Tuhan. Betapa pahitnya hati Hosea. Harus kembali. Sekali lagi saya katakan, banyak wanita yang baik di sana. Ya, tetapi intinya di sini adalah Hosea harus menjadi peraga dari kasih Allah kepada umat itu. Karena kita itu, umat ini seringkali tidak mengerti kasih Allah itu. Harus ada sesuatu yang kita lihat. Ya. Orang pasti banyak mencibir Hosea. Apaan Hosea? Ngapain harus bela-belain wanita semacam itu? Ngapain? Tetapi inilah firman Tuhan, supaya umat melihat bagaimana sebenarnya cinta Tuhan kepada Israel. Ya. Saudara, ini sebuah kisah yang luar biasa. Beberapa kali saya sampaikan, penyembahan berhala adalah dosa yang paling menjijikkan di mata Tuhan. Itu perzinahan. Penyembahan berhala adalah dosa yang paling menghinakan. Jadi perzinahan itu, saudara, sangat menghinakan yang diselingkuhi. Itu yang buat itu begitu berat, ya. Ketika seorang istri melakukan itu, maka seluruh harga diri laki-laki itu runtuh, habis. Itu yang sebabnya, itu yang membuat dosa ini begitu, waduh, ibarat manusia itu sudah hilang semua, ya. Tinggal daging aja, kayak rontok semua tulang-tulangnya. Maka ketika saya pikirkan ini, cinta macam apa yang Tuhan miliki? Cinta seperti apa yang Tuhan miliki kepada umat itu? Maka cinta ini melampaui akal pikiran. Amin. Kasih Allah itu melampaui akal pikiran kita. Begitu dalam, begitu kuat, begitu lebar, begitu panjang. Ya. Cinta yang bersyarat itu begitu tipis, saudara. Ya, selama syarat itu masih ada. Tetapi cinta yang sejati itu, cinta agape itu, cinta yang harus berkorban. Cinta yang membawa pecintanya di atas salib. Cinta yang membawa Yesus menjadi korban. Itu cinta sejati. Kalau cinta kita cinta sejati, maka kita rela berkorban. Amin. Kalau cinta kita sejati kepada Tuhan, kita rela berkorban. Capekkah, waktukah, tenagakah, uangkah? Karena kita tahu cinta Tuhan ini kepada kita. Dan kita tidak mungkin membalasnya. Ya, ini hanya sebuah respons, tanggapan kita akan cinta Tuhan, terhadap cinta Tuhan yang memang sudah terjadi, sudah Dia tunjukkan. Ya. Semua yang kita lakukan ini adalah tanggapan kita, syukur kita atas cinta Tuhan. Maka kalau demikian, pelayanan kita bukan lagi sebuah bangga-banggaan atau hitung-hitungan. Ya. Ibadah kita bukan lagi hitung-hitungan. Oh, aduh, saya sangat capek. Ya. Karena kita memahami kasih Tuhan itu. Amin. Amin. Ya, ada sukacita dalam ibadah, ada sukacita ketika kita melayani Tuhan. Karena kita katakan, cuma ini Tuhan yang bisa saya lakukan. Cuma ini Tuhan yang bisa saya lakukan. Cuma ini Tuhan persembahan saya. Saya tidak punya apa-apa Tuhan. Karena kita tahu betapa besarnya cinta Tuhan itu. Ya. Tuhan lihat semua kelakuan kita. Tuhan lihat semua dengan mata kepala sendiri. Setiap hari-harinya kita. Tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi Tuhan tetap menyayangi kita. Amin. Ya. Atas dasar inilah kita melayani Tuhan. Ya. Saya yakin ketika orang memahami ini, tidak mungkin hitung-hitungan kepada Tuhan. Tidak mungkin merasa berjasa, merasa penting. Ya. Tidak mungkin. Kalau ada yang merasa begitu,
berarti belum memahami. Ya. Berikutnya, lalu aku membeli dia bagiku dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Hosea menebus Gomer. Hosea menebus Gomer dengan bayaran 15 sikal perak dan 1,5 homer jelai. Ini kembali kita melihat di sini bagaimana komitmen tadi, ya. Komitmen dari Hosea untuk kembali memiliki Gomer. Ya. Menebus kembali. Ya. Luar biasa, saudara ya. Tuhan tidak buang kita. Amin. Tuhan tidak menggantikan dengan ciptaan yang lain. Ya. Seringkali menjadi sebuah perdebatan dalam teologi. Ya. Mengapa ketika Adam jatuh, Adam tidak menciptakan yang lain? Ya. Ini cara kerja Tuhan. Tuhan itu tidak pernah membuang, tetapi Tuhan itu menebus. Amin. Ya, ini gambaran Tuhan. Tuhan itu menebus dengan sebuah harga yang tertentu, ya, untuk memiliki kembali. Ya. Mungkin kita kalau ada barang yang rusak, ya, suatu kali rusak, ya, dalam kondisi rusaknya belum parah, kita perbaiki. Tetapi andaikan barang kita itu sudah serusak itu sehingga kita berpikir kalau saya bawa ke bengkel, maka uang servisnya, uang bengkelnya itu sudah hampir sama dengan beli yang baru. Kira-kira saudara beli apa? Apakah ke bengkel atau beli yang baru? Kalau punya uang, beli baru. Ya. Saya beberapa saat yang lampau punya laptop di mana layarnya itu atau monitornya itu sudah tidak bisa nampak lagi, ya, hitam. Tapi keyboardnya itu, mesinnya itu masih bagus. Jadi saya lama itu pakai laptop itu, ya mesinnya di sini, tapi pas saya pakai layar yang lain, gitu ya. Ketika saya bawa ke servis, dikatakan kalau Bapak harus belikan monitor yang baru untuk mengganti, udah hampir sama dengan beli yang baru. Maka ketika saya dengar seperti itu, saya tidak jadi servis. Saya pikir rugi. Maksudnya apa, saudara? Ketika kita berpikir, bukankah kita sudah jatuh begitu rupa? Ya. Bukankah Adam sudah jatuh begitu rupa dan seluruh keturunan Adam sudah jatuh begitu bobrok? Dalam teologi juga disebut total depravity. Ya. Kerusakan total. Kerusakan total yang diakibatkan oleh dosa itu. Pikiran kita rusak, hati kita rusak, tubuh kita rusak, semua rusak total. Tetapi herannya Tuhan tetap menebus. Apakah Tuhan tidak sanggup untuk menggantikan Adam dengan manusia yang baru? Sanggup. Saya katakan tadi kalau kita punya uang, ya, kita kaya, cuma belikan laptop 6 juta, ya kita belikan. Kita punya 1 M kok, ngapain mesti capek-capek gitu ya. Mungkin rusak-rusak di kita aja pun kita ganti. Handphone kita misalkan, nggak rusak pun kita ganti. Ya kan? Itu manusia. Tetapi Tuhan sudah rusak begini, si Gomer ini. Ya, tetap disuruh tebus ya. Hosea menebus dia. Hosea membeli dia. Ini yang luar biasa ya. Hosea menebus barang rongsokan ini. Ya, Tuhan menebus kita sebagai barang-barang rongsokan ini. Ini yang luar biasa. Ya. Ketika saya mengingat hidup saya, mengingat latar belakang saya yakin ya, kalau kita yang mau jujur, ya, kita punya latar belakang yang buruk. Amin. Amin. Ya. Tetapi mengapa Tuhan memilih kita menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan? Ya.
Ada sebuah lagu Salo itu ya. Ngapa kau memilihku untuk menjadi milikmu, sedangkan kau tahu salahku. Bagaimana mungkin kau mengampuni semua dosaku dan menyelamatkan jiwaku. Tuhan mengampuni kita, saudara. Amin. Tuhan menebus kita kembali. Ya, Tuhan tidak membuang ciptaannya. Ya, ketika melihat, dikatakan dalam Yesaya atau Yeremia, ketika penjunan melihat tempayan atau barang yang dibentuknya itu rusak, dia akan bentuk ulang, saudara. Selama kita mau ada di tangan Tuhan, serusak apapun kehidupan kita, maka Tuhan sanggup untuk memulihkan, sanggup untuk menebus. Tetapi di luar tangan Tuhan, sebaik apapun kita, di luar Tuhan kita akan rusak. Ya, sekali lagi, serusak apapun kita, selama kita di dalam tangan Tuhan, kita akan dipulihkan, dibentuk kembali. Tetapi sebaik apapun kehidupanmu, kalau engkau jauh dari Tuhan, engkau akan rusak, engkau akan hancur. Ini yang terjadi di sini. Hosea menebus Gomer kembali. Iya, ya. Tetapi dikatakan Gomer tidak diperbolehkan melakukan hubungan suami istri selama berhari-hari dengan pria manapun, termasuk Hosea. Ya. Dikatakan ayat 3-4, coba Desi. Aku berkata kepadanya, lama engkau harus diam padaku dengan tidak bersundal dan dengan tidak menjadi kepunyaan seorang laki-laki. Ya. Juga aku ini tidak akan bersetubuh dengan engkau. Ya. Sebab lama orang Israel akan diam dengan tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala, dan tiada efod dan terapit. Iya. Secara psikologis memang tidak mudah bagi Hosea untuk kembali langsung menghampiri istrinya ini. Itu sangat masuk akal. Ya, mungkin muak karena kejadian yang barusan terjadi, karena kelakuan dari Gomer ini. Ya. Ini merupakan gambaran hubungan Allah dengan umat perjanjiannya hingga pada zaman sekarang, yaitu Israel. Ya. Sampai saat ini, ya, Israel akan tetap ada tanpa adanya hubungan politik dan agama, baik yang benar maupun yang salah, sampai Mesias kembali pada kedatangan kedua. Makanya kalau kita perhatikan, Bapak Ibu Saudara, posisi Israel ini selalu dalam seperti di ujung tanduk, ya. Ya. Sampai nanti Mesias datang kembali. Sekarang sudah makin ganas, ya. Sudah ada seruan-seruan dari sekitar mereka itu, sekitar Israel itu, untuk menyerang Israel kembali. Ya, ini yang dialami oleh Israel. Yang dialami oleh Israel. Dikatakan tanpa raja, tidak ada raja, tiada pemimpin, tiada korban, tiada tugu berhala. Lama engkau harus diam padaku dalam kesendirian dan kesunyian, layaknya janda yang ditinggalkan dan berduka. Engkau diam padaku dengan tidak bersundal. Ayat ini mendeklarasikan atau menubuatkan bahwa selama di pembuangan Israel tanpa raja, tanpa pemimpin, dan tanpa ibadah. Ini ketika Israel dalam pembuangan, saudara. Ya, di Babel itu mereka tidak ada raja di sana, mereka tanpa pemimpin di sana. Mereka juga tidak beribadah, tidak ada bait suci di sana. Ini merupakan nubuatan atau gambaran yang terjadi atas Israel. Tetapi sekali lagi kita melihat bahwa Tuhan itu tetap konsisten dengan kasih-Nya. Ayat yang terakhir,
Coba Desi, terakhir. Sesudah itu orang Israel akan berbalik dan akan mencari Tuhan Allah mereka Iya. dan Daud raja mereka. Mereka akan datang dengan gemetar kepada Tuhan dan kepada kebaikannya pada hari-hari yang terakhir. Iya, ini nubuatan juga bahwa Israel akan mencari Allah, Israel akan mencari Daud raja mereka, dan Israel akan menghormati Allah dan kebaikannya. Iya. Pencarian mereka akan Allah menyeratkan bahwa mereka kehilangan Allah. Ya, suatu saat nanti, seperti yang selalu sampaikan Pak Gembala, semua kabar baik ini akan kembali ke Israel. Mereka akan mencari Allah. Maka kesempatan yang singkat ini, yang tidak tahu sampai kapan, kita harus gunakan dengan baik-baik. Ya, minggu kemarin juga hamba Tuhan dari Medan, Amang Buru kami, menyampaikan saatnya kita menggunakan waktu ini, mengambil firman Tuhan double porsi. Amin. Iya, kumpulkan firman Tuhan sebanyak mungkin. Ya, kita sudah mulai melihat saat ini di mana sudah semakin jarang ya firman Tuhan seperti ini disampaikan. Orang suka yang ringkas-ringkas, orang suka yang pendek-pendek ya. Tapi kalau saudara masih setia, ini merupakan indikator bahwa saudara masih mengerti bahwa suatu saat nanti firman Tuhan akan ditarik daripada kita. Ya, ketika kita sudah memiliki bekal, maka ketika firman ditarik, kita sudah selamat. Amin. Ya, untuk menjadi bekal kita. Karena firman ini akan kembali kepada mereka. Mereka kembali mencari Allah. Dalam kitab Roma yang telah kita pelajari, mereka akan cemburu kepada bangsa kafir dan mereka akan kembali diselamatkan. Ini menunjuk juga kepada Mesias. Ya, Israel akan mencari Daud, raja mereka. Ini menunjuk kepada Mesias, Tuhan kita Yesus Kristus, anak Daud. Yesus juga disebut keturunan Daud, tunas Daud. Ya. Oleh Daud sendiri disebut tuannya, itu dalam Mazmur 110 ayat 1. Dan kepadanya Allah mengaruniakan tahta Daud, bapa leluhurnya, itu Yesus Kristus. Mereka juga nanti akan mencari Yesus. Ya. Israel akan menghormati kebaikannya. Bukan hanya Tuhan dan kebesarannya yang harus kita takuti, melainkan juga Tuhan dan kebaikannya. Bukan hanya keagungannya, melainkan juga kemurahannya. Kita harus takut akan kebaikan Allah, artinya kita harus mengaguminya, takjub terhadapnya, harus memujanya dan sujud menyembah. Seperti yang lakukan Musa saat nama Allah diserukan. Ya, Musa sujud menyembah. Ini yang kita lakukan, saudara. Ya, yang kita mengerti bagaimana kasih Tuhan. Sekali lagi kita belajar dari Hosea yang diperintahkan oleh Tuhan untuk kembali ya, menikahi, mencintai perempuan yang suka bersundal itu. Ya, perempuan yang sudah tidak layak lagi untuk dicintai, tetapi Tuhan perintahkan cintai lagi, pergilah lagi. Ini merupakan perangai Tuhan, merupakan sikap Tuhan. Maka saya akhiri di sini, saudara. Teman untuk perjumpaan kita pada saat ini. Ya, coba kita renungkan sebentar supaya kita memahami kalimat ini. Karena sebagaimana Hosea diminta oleh Tuhan untuk berhubungan kembali dengan perempuan itu, sekalipun perempuan itu telah jatuh kembali dalam perjinahan, tetapi dia harus melakukan perintah Tuhan. Ini juga menjadi sebuah pelajaran bagi kita. Karena ketika Hosea bisa melakukan hal itu, berarti dia telah berperangai seperti Tuhan berperangai kepada kita. Maka kita baca terakhir ini, ya. Kita baca dengan penghayatan yang baik. 1, 2, 3. Ketika saya mampu mengasihi seseorang yang tidak pantas untuk dikasihi, maka saya sedang berperangai seperti Tuhan. Amin? Iya. Kalau kita disuruh mencintai yang pantas kita cintai, karena dia baik hati, karena dia cantik, karena dia menghormati kita, itu sesuatu yang biasa. Tetapi bagaimana ketika kita diminta untuk mencintai seseorang yang sudah tidak pantas dicintai, maka ketika kita bisa mencintai dia, kita sedang berperangai seperti Tuhan. Ini firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Kita berdoa sejenak. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu Tuhan. Kami sungguh